Halo guys. Halo, jadi setelah seminggu aku lahiran, kita mau bikin video lagi. Seperti yang kemarin kamu bilang kan katanya kemarin itu pas 9 bulan itu kamu bilang itu video terakhir. Iya. Dan akan ada video lagi setelah melahirkan. Iya. Alhamdulillah sebelum seminggu aku udah normal lagi karena lahiran pun secara normal. Hari ini kita akan membahas tentang Posisi sungsang tapi bisa lahiran normal. Gimana sih caranya biar bisa lahiran secara normal tuh? Jadi intinya kita pengen berbagi pengalaman untuk pasangan yang baru aja Menikah. dikasih kepercayaan Iya. Allah, mungkin yang apa ya, yang takut nanti gue SC apa normal ya. Iya. Terus kita juga bakal ngebahas hari ini tentang proses seminggu kemarin. Kemarin tuh aku lagi pas di video itu udah benar-benar melayang banget. Kalian pasti udah nonton video sebelumnya. Oh ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Dan alhamdulillah kita balik ke rumah dengan sehat semuanya. Oke, sebelum kita membahas tentang gimana sih bayi sungsang dan akhirnya bisa lahiran normal, jangan lupa subscribe channel YouTube kami, terus Like dan share ya. Terutama buat yang belum subscribe, ayo buruan subscribe channel kita. Dan ini sangat bermanfaat banget buat ibu hamil, apalagi buat ibu yang baru mengandung atau diberi keturunan dan itu anak pertama. Itu pasti rasanya tuh kayak gimana ya, pasti bakalan kayak takut normal atau cesar ya gitu. Pasti kan rata-rata setiap ibu itu, setiap pengandung pasti pengennya lahirannya secara normal. iya, jadi kita mau berbagi pengalaman waktu di umur kehamilanku yang 5 bulan kalau nggak salah. Jadi aku ngalami kecelakaan, kayak kepleset gitu loh. Kepleset jatuh. Dan posisinya itu Setelah duduk. diperiksa posisinya itu Maksudnya posisinya itu aku jatuhnya duduk. Oh no. Kata orang kalau jatuhnya duduk itu posisi kepalanya itu ada di bagian samping bawah gitu, jadi kayak kepalanya tuh kayak terbentur. terbentur gitu loh. Terus akhirnya besoknya kita USG ya. Sebesoknya kita untuk memastikan bayi kita baik-baik aja, akhirnya kita periksa. USG ya, kebesokan harinya kita langsung USG ya. Kita langsung periksa dan ternyata kata dokter itu bayinya itu ternyata beneran sungsang. Yang tadinya kepalanya ada di bawah itu bisa jadi ada di atas. Mungkin menurutku bayiku ini kaget gitu karena keplesetnya itu kayak nggak Ngejeledak ngejeledak sih, sih, enggak. maksudnya kayak Jatuh. tiba-tiba Kepleset jatuh aja. dan langsung bangun tuh lemes banget. Kita udah setelah USG itu kita udah kayak putus asa ya. Hampir sempat putus asa. Sempat putus asa. Dan ada salah satu orang pun bilang ini kayaknya harus dirujuk ke rumah sakit karena ini harus di sesar. Dan yang lebih parahnya ada salah satu oknum yang bikin aku benar-benar down banget karena beliau sensi sama kita setelah lihat kuping kita melakukan USG terus. Dia menganggap kita tuh mampu untuk bayar pribadi gitu ya, karena jujur aja kita
kalau memang sesar mungkin pakai BPJS ya. Tapi dia menolak untuk membantu kita. Dia bilang kalau misalnya ada indikasi atau membutuhkan surat rekomendasi untuk sesar, dia tidak bersedia. Alhamdulillah dari awal kita cek dan minta rekomendasi teman untuk USG, kita ketemu sama bidan yang benar-benar cocok banget. Pokoknya yang rekomen banget dah buat kalian, karena bidannya itu sangat nenangin banget dan gak bikin ibu hamil tuh jadi stres. Jadi ini pengalaman saya pribadi, ketika istri saya stres itu Bu Bidan ini sangat apa ya, membuat stresnya yang ada di kepalanya, jadi yang ada di pikirannya dia itu menjadi tenang, karena beliau itu tidak menakut-nakutkan. Kalau kata dia, kita punya Tuhan, kita bisa berusaha, kita bisa berdoa, kenapa enggak, kan begitu. Jadi kita pribadi pun jadi ngerasa kayak, oh iya bener apa kata bidan itu. Jadi kita pikir udahlah, kita terus berusaha aja gitu. Kita bakal tag ya IG-nya Bu Bidan cantik itu, Bidan Rahma, tempatnya di Koang Pasar Baru. Insya Allah kita bakal berdoa untuk jadi klinik rumah bersalin di Tangerang yang besar ya, karena pasiennya banyak dan pelayanannya pun sangat bagus, ramah, baik, sopan, santun. Jadi apa ya? Pokoknya dia mendukung, mendukung banget normal, untuk gitu ya. untuk melahirkan normal, sangat mendukung. Pokoknya dia itu ketika ada orang saya takut SC, ada sempat saya waktu itu kita lagi USG sempat ada ketemu sama orang ibu hamil juga, dan dia katanya banyak sungsang, tapi kata Bidan Rahma yang saya dengar, nggak usah takut, kita tetap berusaha aja, kita berdoa aja, selagi kita punya Tuhan. Kenapa enggak sih kita berusaha dulu, kita berdoa, kita berusaha dari mulai jalan sore, jalan pagi, sama main bola itu ya, jimbol. Terus malamnya kita berdoa terus. Aku tuh ngalami jatuh tuh 2 kali. Oh iya, jatuh 2 kali ya? Iya, jadi pas hamil tuh kayak lemon banget, apa-apa jatuh gitu. Maksudnya karena licin juga, terus badan juga udah gede. Di umur 8 bulan ya. Iya kayaknya. Kita 8 jatuh. bulan itu jatuh. Pas aku di jatuh, depan. Pas banget di depan rumah itu. Baru mau keluar rumah, tiba-tiba jatuh. Posisi jatuhnya sama seperti kemarin. Iya. Syukurnya kebesokannya juga kita periksa lagi. Kita boleh periksa lagi apakah bayinya sungsang lagi atau sudah berada di bawah kepalanya. Ternyata nggak muter, tapi dia belum masuk ke panggul. Dan lagi dokter pun bilang kalau memang belum masuk panggul, otomatis aku harus di SC. Iya, karena di umur kehamilan 8 bulan itu kan bayi masih bisa muter ya, bahkan sampai 9 bulan pun itu bayi masih bisa kemungkinan untuk muter. Cuman kita pribadi tetap selalu berusaha, dari mulai jalan pagi lagi, kita mulai jalan sore lagi, main jimbol lagi. Itu kalau nggak salah jalan itu 30 menit ya, setiap jalan tuh 30 menit, sama main jimbolnya itu 30 menit. Dan akhirnya lama kelamaan si bayi ini masuk tuh ke dalam pinggul setelah kita periksa lagi. Dan ya kebukti akhirnya tanggal 19 hari Kamis tahun 2020 itu jam 10 pagi ya kalau nggak salah. Ya, jam 10 itu pagi. Setelah main jimbol selama 30 menit, tiba-tiba ketuban yang ada di perut istri saya itu pecah ya. Tapi nggak yang langsung semuanya keluar, dia keluarnya sedikit-sedikit. Setelah itu pas ketubannya pecah, kita langsung ke bidan, kita cek, dan ternyata kata bidan nanti balik lagi jam 4 ya. Tapi pas sebelum jam 4 sekiranya itu jam 2 apa setengah 2 ya? Jam setengah 2
itu kita balik lagi tuh karena istri udah nggak kuat, katanya udah mules, udah mulai mual, Muntah juga. udah mulai ngambang, katanya udah mulai pengen lahiran lah. Akhirnya jam 2 itu kita berangkat ke bidan, dan setelah berangkat jam 2 itu saya nemenin, saya tungguin. Bahkan di video saya itu kan ada tuh istri saya lagi mules, itu saya videoin. Dan beberapa jam kemudian, itu sekitar jam 3 atau jam berapa ya? Jam 4 Jam udah 4 udah pembukaan 6. Nah dari situ udah tuh kita masih nungguin karena bidan itu mau nungguin pembukaannya itu sampai lengkap, dan akhirnya pada Ya, jam berapa? jadi Ra itu sebenarnya takut sama darah gitu, misalnya lemes aja liat darah, tapi aku mau banget Ra di samping aku, dan dukungan suami itu benar-benar apa ya, Penyemangat ya, iya, penyemangat atau benar-benar bikin kuat. benar-benar bikin kuat banget ya, terbukti akhirnya pas pembukaan lengkap pun suami di samping aku. Itu Dia pukul benar-benar ini ya, pukul 5.25 itu sudah pembukaan lengkap. Akhirnya saya panggil bidannya untuk sudah mulai melahirkan, dan akhirnya ya terbukti kita bisa lahiran secara normal. Kayaknya ada usaha yang sia-sia ya. Iya betul, selagi kita masih bisa usaha, berusaha, berdoa. berdoa, dan kita percayakan pada Tuhan kalau misalkan apa sih yang kita doain itu pasti dikasih sama Allah selagi niat itu baik. Doa yang baik. Udah cukup segitu aja. Mungkin itu cerita yang pesan- kami pribadi ya. Iya, pesan kita untuk ibu Ibu hamil. yang baru. Jangan pernah takut. Pokoknya sugestiin diri aja ke hal-hal positif. Iya. Terus jangan stres. Pokoknya pikiran kita harus positif. Gimana caranya kita bisa lahiran normal gitu. Bukan saya sih, tapi itu saya yang lahiran normal gitu. Ya gitu aja. Ah. Jadi ini hari ke-7 kita di rumah Ah. dengan Bayi yang sudah lahir secara normal, dan ini